Kasus Trisakti 1998 merupakan tragedi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Aksi demonstrasi mahasiswa saat itu menuntut reformasi dan menolak pemerintahan Orde Baru. Namun, aksi tersebut berujung tragis ketika aparat keamanan menembaki massa, menyebabkan 4 mahasiswa tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip HAM universal sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, khususnya pasal 3 tentang hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Lalu pasal 19 tentang hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan pasal 20 ayat 1 tentang hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Negara semestinya memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran. Lembaga internasional seperti PBB melalui Komnas HAM menyoroti peristiwa ini sebagai bentuk pelanggaran berat HAM dan mendesak penegakan keadilan. Oleh karena itu, tragedi Trisakti menjadi sorotan dunia internasional dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Soal nomor 2, perspektif HAM dalam Islam. Dalam pandangan Islam, tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, apalagi mahasiswa yang menyuarakan keadilan, merupakan dosa besar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga bersabda, hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Nah, dari sudut pandang maqasid al-syariah, hak hidup atau hifz an-nafs dan hak kebebasan berpendapat atau hifz al-aql dan hifz al-ir adalah tujuan utama syariat Islam. Maka penembakan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip maqasid syariah, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Maka penembakan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip maqasid syariah, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Soal nomor 3, analisis aturan yang dilanggar. Secara hukum nasional, kasus ini melanggar Undang-Undang 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Lalu Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 4 dan 9 yang mana berbunyi, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan dalam keadaan apapun, serta KUHP pasal 338 dan 340 tentang larangan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sementara dari sisi hukum internasional, peristiwa ini melanggar yang pertama Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau
atau ICCPR, khususnya pasal 6 dan 19 yang menjamin hak hidup dan kebebasan berpendapat. Lalu, tindakan aparat keamanan menembak mahasiswa secara brutal jelas bertentangan dengan semua aturan di atas. Nah, mekanisme penegakan seharusnya dilakukan melalui Komnas HAM dan pengadilan ad hoc. Namun, hingga saat ini, kasus tersebut, penegakan hukumnya masih belum tuntas dan keadilan bagi para korban belum sepenuhnya ditegakkan. Nomor 4, faktor penyebab dan dampak. Beberapa faktor penyebab utama tragedi ini antara lain yang pertama dari faktor politik, yaitu penolakan rezim Orde Baru terhadap kritik dan tuntutan gerakan reformasi. Lalu faktor yang kedua, faktor keamanan, di mana aparat menggunakan kekerasan berlebihan atas nama stabilitas nasional. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan ekonomi, karena krisis moneter pada saat itu dan ketimpangan sosial memicu ketegangan publik. Lalu yang keempat, faktor budaya kekuasaan serta budaya impunitas yang membuat aparat merasa kebal hukum dan tidak adanya transparansi hukum. Nah, dampak dari peristiwa ini sangat besar, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat dan negara, yang menjadikan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap aparat dan pemerintah, serta citra Indonesia di mata internasional tercoreng, dianggap gagal menegakkan HAM. Untuk dampak positifnya, tragedi ini memicu jatuhnya rezim Orde Baru, membuka jalan bagi reformasi sekaligus meninggalkan luka mendalam dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Soal nomor terakhir, nomor 5, yaitu tentang solusi dan refleksi etis. Nah, jadi sebagai refleksi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM serupa. Yang pertama, menegakkan hukum secara transparan, independen, dan adil melalui pengadilan HAM ad hoc. Lalu yang kedua, melakukan reformasi pada aparat keamanan agar lebih menghormati hak asasi manusia dalam penanganan aksi massa. Lalu yang ketiga, mengembangkan pendidikan HAM dan etika atau moralitas kemanusiaan di lembaga pendidikan dan instansi pemerintah seperti institusi militer atau polisi. Lalu yang keempat, memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi korban dan keluarganya. Lalu yang kelima, membangun kerjasama internasional untuk memastikan akuntabilitas pelaku pelanggaran berat dalam penegakan HAM. Nah, kalau secara etis, dalam etika universal, hak hidup dan martabat manusia adalah nilai tertinggi yang tidak boleh dikorbankan demi kekuasaan. Dalam Islam, keadilan atau adl dan kemanusiaan atau insaniyah menjadi dasar utama. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang mana berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Karena itu, penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual kita semua untuk menjaga kemanusiaan. Nah, demikian analisis saya mengenai pelanggaran HAM dalam kasus Trisakti 1998. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga agar bangsa kita lebih menghargai hak hidup, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.